Number 1. Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau yang dikerap disapa STIN ini merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan intelijen negara. Alamat STIN atau Sekolah Tinggi Intelijen Negara berada di Bogor, Indonesia. Tepatnya di Sumur Batu, Babakan Madang, Sumur Batu, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Jurusan di Sekolah Tinggi Intelijen Negara hanya memiliki 2 jurusan, antara lain jurusan Agen dan Analisis Intelijen Negara. Kemudian untuk tes masuk Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Tes masuk Sekolah Tinggi Intelijen Negara termasuk informasi yang banyak diminati. Oleh karena itu, kita akan membahas tentang tes STIN dengan tes yang pertama adalah tes administrasi. Kemudian ada tes potensi akademik. Ada psikotes, ada tes kesehatan jiwa, tes kesehatan, tes MAPTA, tes wawancara, serta pantuhir. Cara masuk Sekolah Tinggi Intelijen Negara antara lain, setiap tahunnya STIN menjaring mahasiswa akan dilaksanakan pada bulan April atau bulan Mei. Tim penjaring mahasiswa baru dari STIN akan hadir di beberapa kota tertentu yang dituju. Calon mahasiswa dari kota lain selain kota yang dituju, tim penyeleksi dapat mengikuti seleksi di kota yang terdekat dengan biaya pribadi. Sedangkan untuk mengikuti seleksi STIN ini tidak dipungut biaya apapun, hanya harus mendapat rekomendasi tertulis dari kepala sekolah yang bersangkutan. Untuk syarat umum masuk STIN antara lain berminat untuk menjadi pegawai negeri sipil, lulus ujian nasional, masuk dalam ranking 10 besar umum di sekolah, nilai rata-rata 8 di buku rapor masing-masing di kelas 10, 11, serta 12, sehat fisik dan psikis, dengan tinggi badan pria minimal 165 cm dan untuk wanita 155 cm dengan berat badan dan penampilan ideal. Mempunyai bakat atau minat di bidang olahraga bela diri, serta mampu menggunakan komputer. Bebas narkoba dengan surat keterangan dari rumah sakit, Polri, rumah sakit TNI, dan rumah sakit daerah setempat yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat keterangan yang dimaksud. Number 2. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau yang kerap kita sapa STIS adalah salah satu perguruan tinggi kedinasan program Diploma 4 yang mana dikelola oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik itu didirikan pada tahun 1958. Kampus STIS ini berada di Jalan Oto Iskandar Dinata, nomor 64C, Jakarta Timur, DKI, Jakarta, Indonesia. STIS akan kembali menerima mahasiswa baru pada tahun akademik 2020-2021 yang berstatus ikatan dinas. Adapun program studi yang ada di STIS antara lain Diploma 3 Prodi Statistika, Diploma 4 Prodi Statistika, dan Diploma 4 Prodi Komputasi Statistik. Kemudian untuk sistem seleksi STIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik antara lain untuk jalur ikatan dinas adalah jalur seleksi untuk lulusan SMA atau MA. Selama masa pendidikan, mahasiswa tidak dibebani biaya pendidikan dan mendapat tunjangan ikatan dinas sesuai peraturan yang berlaku. Lulusan Politeknik Statistika STIS jalur ikatan dinas ini wajib bekerja di lingkungan Badan Pusat Statistik dan kementerian atau lembaga instansi lain di seluruh Indonesia sesuai penempatannya selama masa ikatan dinas. Program afirmasi adalah program yang dikhususkan untuk putra-putri dari Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara untuk mengisi formasi pegawai Badan Pusat Statistika pada unit kerja di wilayah tersebut. Jalur tugas belajar. Jalur tugas belajar adalah jalur seleksi bagi mereka yang memiliki status sebagai pegawai negeri sipil atau PNS
atau anggota TNI Polri yang telah menyelesaikan pendidikan SMA-MA dan ditugaskan oleh instansi asal untuk mengikuti pendidikan di Politeknik Statistika STIS, dan ketentuan mengenai penerimaan mahasiswa baru jalur tugas belajar akan diumumkan secara terpisah. Persyaratan jalur ikatan dinas antara lain adalah tes kesehatan, bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas, lulusan SMA-MA jurusan IPA, siswa SMA-MA jurusan IPA tahun ajaran 2020-2021 kelas 12, nilai matematika dan bahasa Inggris minimal 7 pada rapor kelas 12 semester 1. Untuk program Diploma 3, lulusan SMA-MA jurusan IPA atau IPS, siswa SMA-MA IPA atau IPS tahun ajaran 2020-2021 kelas 12, nilai matematika dan bahasa Inggris minimal 7 pada rapor kelas 12 semester 1. Setelah lulus pendidikan di STIS, peserta bersedia ditempatkan di unit kerja Badan Pusat Statistik sesuai penempatan di seluruh wilayah Indonesia sampai ke tingkat kabupaten atau kota. Umur peserta minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun per 1 Oktober 2020. Tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain, peserta bersedia untuk mematuhi peraturan Politeknik Statistika STIS. Belum pernah menikah dan bersedia tidak akan menikah selama mengikuti pendidikan di Politeknik Statistika STIS sampai dengan pengangkatan PNS. Number 3. Pendidikan Sandi mulai diselenggarakan pada tahun 1946 bersamaan dengan berdirinya organisasi Sandi di Kementerian Pertahanan, yang pada saat itu dikenal dengan nama Bagian Kode Kementerian Pertahanan Bagian B atau Intelijen. Bentuk pendidikan Sandi saat itu masih sangat sederhana dan bersifat getok tular, yaitu menularkan pengetahuan kepada rekan kerja secara langsung tanpa sistem sekolah. Baru pada tahun 1947 dibentuk pendidikan Sandi dengan sistem magang, yaitu calon personil Sandi dididik dalam praktik kerja. Kemudian berkembang menjadi sistem klasikal, yaitu dengan pelatihan selama beberapa bulan. Setelah organisasi persandian ditingkatkan statusnya menjadi suatu badan atau lembaga tersendiri dengan nama Dwajan Sandi pada tahun 1950, sistem pendidikan Sandi disempurnakan sehingga lebih sistematik dan terstruktur dengan menggunakan kurikulum dan mengikuti kaidah-kaidah pendidikan pada umumnya. Jenjang pendidikan yang dibentuk saat itu adalah pendidikan Sandiman dan Juru Sandi. Namun, karena pendidikan Sandiman dinilai kurang bersifat analisis kriptografis, maka dibentuk pendidikan Ahli Sandi Brevet A dan Brevet B. Meskipun demikian, pendidikan Sandiman dan Juru Sandi tetap ada dengan nama diklat Sandiman Ahli Sandi tingkat 2 dengan Juru Sandi Ahli Sandi tingkat 1. Pada akhir tahun 1969 dibuka pendidikan Ahli Sandi Gaya Baru yang menggunakan kurikulum gabungan pendidikan Ahli Sandi Brevet A dan pendidikan Sandiman. Pada tahun 1973, pendidikan Ahli Sandi Gaya Baru dinyatakan secara de facto sebagai Akademi Sandi Negara dan lulusan pendidikan tersebut dinyatakan sebagai lulusan Akademi Sandi Negara Angkatan 1. Wacana peningkatan status D3 Akademi Sandi Negara menjadi Diploma 4 Sekolah Tinggi telah bergulir sejak tahun 1983. Namun, baru dapat direlasikan dengan program kerja Lembaga Sandi Negara pada tahun 1998 dan berkembang menjadi kelompok kerja peningkatan status Akademi Sandi Negara menjadi Sekolah Tinggi Sandi Negara. Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) yang semula Akademi Sandi Negara Aksara adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Diploma 4 yang dikelola oleh Lembaga Sandi Negara sejak tahun 1973. Dasar pendirian STSN adalah Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2003 tanggal 17 April 2003. Keputusan Presiden ini juga menetapkan bahwa Akademi Sandi Negara diintegrasikan dalam Sekolah Tinggi Sandi Negara. Setiap tahun, STSN menjaring putra-putri terbaik dari seluruh Indonesia untuk dipersiapkan menjadi aparatur negara bidang persandian yang memiliki kemampuan intelektual dan memiliki kepribadian yang baik. Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui seleksi akademis dan non-akademis. Number 4.
Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STMKG adalah lembaga yang menyelenggarakan sekolah kedinasan di bawah naungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Pembukaan pendaftaran tersebut berdasarkan Surat Menteri Pendayaguraan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang persetujuan prinsip tambahan kebutuhan CPNS dari siswa-siswi STMKG tahun anggaran 2018. Jadi ini tahun 2018. Untuk persyaratan calon taruna STMKG, persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar agar bisa mengikuti seleksi calon taruna STMKG terdiri atas 2 kategori, yakni persyaratan umum serta persyaratan akademik. Calon pendaftar sebaiknya memastikan memenuhi syarat ini sebelum melakukan syarat pendaftaran. Persyaratan umum: pria atau wanita warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, dapat berkacamata maksimal -2, Sperris, dan tidak silinder. Umur tidak kurang dari 16 tahun dan tidak lebih dari 21 tahun pada tanggal 1 September 2018. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama pendidikan. Bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba atau NAPSA dari rumah sakit pemerintah setempat saat dilakukan tes kesehatan. Tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain. Tinggi badan minimal 163 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita dengan berat badan seimbang. Bersedia bekerja di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sesuai ketentuan yang berlaku sejak dinyatakan lulus pendidikan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Untuk persyaratan akademik, lulusan atau akan lulus SMA atau MA jurusan IPA dan SMK dengan kompetensi kalian teknik elektronika industri, teknik mekatronika, teknik jaringan akses, teknik transmisi telekomunikasi, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan. Lulus atau akan lulus SMK dengan kompetensi keahlian pada butir A tersebut hanya dapat mendaftar untuk jurusan instrumentasi MKG. Kompetensi keahlian selain pada butir A tersebut tidak dapat diterima. Bagi lulusan sebelum tahun 2018, nilai ijazah untuk mata pelajaran fisika, matematika, dan bahasa Inggris masing-masing minimal 7. Bagi yang akan lulus, nilai rapor untuk 3 semester terakhir semester 3, 4, dan 5 pada mata pelajaran fisika, matematika, dan bahasa Inggris masing-masing bernilai 7.